Jadi ada adabun nasih, adabul mansuh, dan apa eh, imarun nasihah atau asarun nasihah, bekas baik daripada nasihat. Adabun nasih, adabul mansuh, atharun nasihah. Ya. Nah, ini menjelaskan salah satu daripada adabun nasih, adab yang harus dimiliki oleh orang yang memberikan nasihat. Selanjutnya, yang diberi nasihat harus juga punya adab. Dikatakan adabul mansuh. Dan yang ketiga adalah athar au simarun nasihah, buah yang bisa dipetik daripada nasihat. Jadi nasihat itu memiliki bekas-bekas yang baik, ada buah manfaat guna yang bisa kita ambil daripada nasihat. Nah, salah satu dari adabun nasih, orang yang memberikan nasihat itu salah satunya adalah apa? Tidak boleh menipu. Fa idza ghasya salabahu. Salah satunya adalah harus ikhlas ketika memberikan nasihat. Tidak boleh khianat, tidak boleh menipu. Karena al-mustasyarah mu'tamanun. Al-mustasyarah mu'tamanun. Orang yang dipercaya untuk memberikan nasihat adalah orang-orang yang amin, orang yang memang amanah, jujur, baik, tidak boleh menipu, tidak boleh khianat, ya. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad, harus ikhlas, memang benar-benar menghendaki baik terhadap orang yang dinasehati. Mansuh, orang yang dinasehati itu dia butuh nasihat karena ada masalah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bersama sahabatnya. Dia butuh orang yang memberikan nasihat. Tentu orang ini adalah orang yang dipercaya, orang yang baik, orang yang amanah, orang yang jujur. Tidak boleh menipu, tidak boleh ghish. Katakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, innar rajul la yazalu fi sihhati ra'yih. Sesungguhnya seorang laki-laki selamanya pendapatnya itu akan benar. Ra'yun, pendapatnya itu akan selamanya benar, lurus. Kapan? Manasaha limustasyirihi. Selama dia ikhlas, selama dia memang menghendaki baik terhadap orang yang minta nasihat kepada dirinya. Misal ada temanmu punya masalah, datang minta nasihat kepada kamu. Nah, selama kamu tidak menipu, selama kamu menghendaki baik terhadap sahabatmu yang minta nasihat itu, maka selama itu pula pendapatmu akan benar. Karena lahir dari apa? Dari hati, dari kehendak yang baik untuk memberikan nasihat yang baik kepada sahabat yang minta nasihat. Tetapi kalau sudah punya niat buruk, ingin mencelakai, dia memberi nasihat seakan-akan dia menghendaki baik, tapi punya niat jahat. Ini namanya ghish, ya.
Ghish. Fa idza ghasya mustashirahu, ketika seorang yang memberi nasihat dia punya ghish, punya niat jahat, tampaknya dia menghendaki baik, tampaknya dia memberikan nasihat yang sabar, jangan dengarkan kata orang, menjadilah orang yang kuat. Di awal seakan-akan kata-katanya baik, tetapi di akhir-akhir dia memasukkan kata-kata niat jahatnya. Itu ghish. Itu ghish. Kadang orang yang nipu di dalam nasihatnya itu samar, kata-katanya samar, seakan-akan dia menghendaki baik tapi dia punya niat jahat. Itu ghish. Fa idza ghasya mustashirahu salabahullah sihhata ra'yih. Kalau orang yang memberikan nasihat sudah punya niat tidak baik, sudah punya niat jahat, walaupun kata-katanya seakan-akan dia memberikan nasihat yang baik, menghendaki baik, tapi selama dia punya niat jahat, salabahullah sihhata ra'yih, kebenaran daripada pendapatnya Allah cabut. Sehingga selembut apapun, sebaik apapun kata-kata nasihat yang diberikan, salabahu, tidak benar, tidak sah, ya. Karena dia apa? Karena punya niat jahat, karena ghish, karena menipu di dalam nasihatnya. Maka orang yang memberikan nasihat memang benar-benar ayyan nasahah. Nasahah itu memang benar-benar menghendaki baik. Maka jangan sampai kita datang kepada orang yang salah untuk mendapatkan nasihat yang baik. Kalau kita minta nasihat atas permasalahan yang kita alami, maka pilihlah orang-orang yang memang benar-benar amanah, punya ilmu, jujur, bisa dipercaya. Itu namanya apa? Manasaha limustashirihi, orang yang memang benar-benar menghendaki baik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, adab daripada seorang pemberi nasihat atau nasih harus ikhlas, tidak boleh menipu. Kemudian selanjutnya at-tasabbut qabla nushi. Fala tubadir ila tasdiqi kulli ma yuqalu an akhikal muslim. Jangan mudah percaya atas apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang saudaramu. Minjarin daripada tetangga, au sadiqin atau teman sahabat. La tubadir ila tasdiqi kulli ma yuqal. Jangan langsung menerima setiap apa yang diucapkan tentang saudaramu daripada tetangga, sahabat, teman. Walau sami'tahu min alfi fammin, walaupun kamu mendengar dari 1000 mulut sekalipun. 1000 mulut berkata tentang temanmu, la tubadir ila tasdiqi ma yuqalu an akhikal muslim. Sehingga apa? Sehingga nasihat yang diberikan benar-benar nasihat yang keluar daripada hati yang ikhlas, yang memang benar-benar menghendaki baik, bukan ghish, bukan nipu. Yang kemudian selanjutnya adabun nasih, al-ilmu bima yansahu bihi. Harus orang yang punya ilmu. Harus orang yang punya ilmu.
Pemberi nasihat harus orang yang punya ilmu. Yang selanjutnya al-amal bima yansahu bihi, harus mengamalkan. Kalau kita ingin mendapatkan nasihat dari seseorang, maka orang itu harus punya ilmu. Alim. Yang kedua al-amal bima yansahu bihi, dia mengamalkan. Tidak hanya pandai memberikan nasihat, tapi dia menjadi contoh dan panutan yang baik. Itu adab daripada an-nasih. Yang selanjutnya antakunan nasihah sirron. Kalau ingin memberikan nasihat, berilah nasihat itu secara sembunyi, tidak terang-terangan, tidak di muka umum, tidak di tempat-tempat ramai, tidak di tempat-tempat. Dikatakan man wa'adha akhahu sirran faqad nasahah. Barang siapa yang memberikan nasihat di tempat-tempat yang tersembunyi, faqad nasahah, maka ia memang benar-benar menghendaki baik atau memberikan nasihat. Wa man wadha'ahu alaniyah faqad fadhah wa syanah. Barang siapa yang memberikan nasihat di tempat ramai, faqad fadhah wa syanah, maka sebenarnya dia tidak menghendaki baik. Tampaknya dia menghendaki baik, tapi kalau nasihatnya diberikan di muka umum, maka sejatinya dia sedang mempermalukan di hadapan orang lain. Bukan menasehati. Kalau menasehati itu di tempat-tempat yang sepi. Man wa'adha akhahu sirran faqad nashah. Jadi memilih waktu yang baik, memilih tempat yang baik. Dan selanjutnya adalah al-lain war-rifq fin nasihah. Al-lain war-rifqu fin nasihah. Menasihati dengan apa? Dengan lemah lembut. War-rifqu fin nasihah. Tidak kasar. Yang selanjutnya alla takunan nasihah ala syartil qabul. Alla takunan nasihah ala syartil qabul. Orang yang memberi nasihat itu jangan memaksa itu harus diterima. Kalau orang pemberi nasihat itu memaksa nasihatnya harus diterima, dia tidak punya adab. Tidak harus diterima. Bagaimana? Apa yang disampaikan, ya itulah kewajibannya. Alla takunan nasihah ala syartil qabul. Nah, itu beberapa adab atau tata krama dari orang yang memberikan nasihat. Salah satunya benar-benar ikhlas, tidak ghish, tidak menipu, harus benar-benar menghendaki baik terhadap orang yang meminta nasihat. Yang kedua, adabul mansuh, adab orang yang meminta nasihat atau yang diberi nasihat. Yang pertama adalah harus atau menerima nasihat yang baik. Menerima apa? Nasihat yang baik. Itu adabul mansuh, adab dari orang yang dinasehati. Duna dajrin au takabburin, dengan tanpa kabur, dengan tidak menggerutu.
Kafa birrajul ithman idza qila lahu ittaqillah qala 'alaika nafsak. Cukup berdosa bagi seseorang idza qila lahu ittaqillah, ketika diucapkan kepadanya, dinasihati dengan nasihat yang baik, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Qala, ketika dinasihati dengan nasihat yang baik, kamu bertakwalah kepada Allah, jaga ibadahmu, jaga salatmu. Qala, dia mengatakan, bukannya dia menerima, tapi justru dia mengatakan apa? Alaika nafsak, kamu yang bertakwa. Are apanya mana? Aja orang setaan diadab ketika enasehati. Misal muncak-muncak dijogo. Ara apa ceng Arya? Ari tang colok. Ari nyaman apa? Itu enggak punya adab. Enggak punya adab. Ittaqillah, qala alaika nafsak. Kakek tibi saja ari tang colok-colok cibi. Tidak menerima nasihat yang baik. Ya. Jadi bana mun balain bi sekancaan balain bi ustaz balain bi pengurusah di ngaki. Adabul mansuh. Selama nasihat itu baik, terima. Selama nasihat itu baik, ambil. Jangan dojer, jangan takabur. Takabur itu apa? Ghamtun nas. Takabur itu tidak mau menerima yang benar, lalu kemudian merendahkan orang lain. Itu takabur. Merendahkan orang lain dan tidak mau menerima sesuatu yang benar, itu takabur. Jadi adabul mansuh yang pertama apa? Menerima selama nasihat itu baik. Nasihat itu baik. Yang kedua adabul mansuh. Kalau kita minta nasihat, yang pertama menerima selama nasihat itu baik dan keluar dari orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang jujur, orang yang amanah, tidak ghish, tidak menipu, tidak punya niat jahat, tidak punya niat buruk. Terima. Dengan apa? Dengan lapang dada, dengan tanpa menggerutu, biduni dajrin wa takabburin. Yang kedua adabul mansuh, syukrun nasih, bersyukur kepada orang yang memberikan nasihat baik kepada kita. Syukrun nasih, kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita diberikan nasihat yang baik. Adab kita kepada pemberi nasihat yang baik, syukrun nasi, kita berterima kasih, kita bersyukur. Kita bersyukur, alhamdulillah, matur sekelangkong, terima kasih telah menasihati kami, telah memberikan saran-saran yang baik, memberikan petunjuk kepada kami. Syukrun nasi, bersyukurlah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada sesama, maka sama dengan tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang guru itu setiap hari dia adalah nasih. Guru nasih. Guru yang mengajarkan tentang kebaikan, tentang ilmu agama, dia nasih. Ya. Guru naba'na aju nasih. Orang yang menghendaki baik dan kebaikan, memberikan nasihat, mengajarkan hal-hal yang baik benar, berarti mereka nasih. Kita mansuh. Adab kita apa? Syukrun nasih, bersyukur kepada mereka, kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan nasihat yang baik kepada kita. Syukrun nasih. Maka seorang santri yang tidak bersyukur kepada gurunya bukanlah santri yang baik, bukanlah santri yang punya adab. Karena posisi santri adalah mansuh, guru nasih. Nasih juga punya apa? Punya adab. Ketika memberikan nasihat harus dengan ikhlas.
Yang terakhir asarun nasihah. Nah, ketika seseorang itu memberikan nasihat, apa bekas baiknya, apa buahnya, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah tangqiyatul mansuh minasyawaib, membersihkan keraguan yang ada pada orang yang minta nasihat. Ketika diberikan nasihat yang baik oleh orang yang berilmu, beramal, amanah, jujur, maka keraguan yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, tangqiyah, menjadi bersih. Menghilangkan apa? Keraguan yang ada di dalam hati dan pikirannya. Sehingga dinasihati dengan nasihat-nasihat yang baik, itu manfaatnya. Makanya sering-seringlah minta petunjuk, bimbingan, nasihat. Agar apa? Agar keraguan yang ada di dalam diri kita menjadi bersih, tangqiyatul mansuh minasyawaib. Yang kedua, dawamul mahabbah wal ulfah. Orang ketika suka memberikan nasihat, seorang guru memberikan nasihat kepada santrinya, sahabat kepada sahabatnya, dinasehati dengan nasihat yang baik, bani cadak dia, ayo acar, ayo tangi malam, ayo pepeceng, ayo abali dak pondok, itu nasihat yang baik. Dawamul ulfah wal mahabbah, akan terjalin apa? Mahabbah antara ba'na dak kancana ba'na ketika saling menasihati dengan nasihat yang baik. Maka cak tibe edang nang pondok, cak tibe edang saling mengharapkan baik terhadap saudara yang lain, terhadap teman dan sahabat yang lain. Dawam al mahabbah wal ulfah. Yang terakhir apa? Kenapa kita itu dituntut agar menjadi penasehat yang baik? Misal di dalam struktur bagan kepengurusan, penasehat. Apa fungsinya? Fungsinya memberikan nasihat. Apa simarnya? Apa buahnya? Buahnya dawamul mahabbah, supaya terjalin apa? Mahabbah antar apa? Antar sesama pengurus ketika saling memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Maka pengurus cak tibe edang, ayo dak remah area kebersihan, keamanan, saling memberikan nasihat dengan nasihat yang baik, dengan apa? Dengan tujuan yang sama, memajukan pondok pesantren. Apa buana? Buana husulul ajri, mendapatkan pahala. Husulul ajri. Jadi ketika kita memberikan nasihat yang baik kepada saudara kita, kepada teman kita, apa yang kita dapat? Al ajr, pahala. Pahala dari nasihat yang kita berikan kepada mereka. Nasihat. Maka jadilah kalian penasihat yang baik. Pertama, penasihat kepada diri kita sendiri, lalu kemudian kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, sahabat kita, teman kita. Ketika kita melihat misal kesalahan yang tampak pada sahabat teman kita, nasihati mereka. Agar apa? Agar tidak terlalu jauh kesalahan yang mereka perbuat. Dengan apa? Dengan nasihat-nasihat yang baik. Husulul ajri, harapan nasihat itu menjadikan kita mendapatkan pahala dan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ce karpe tibi aceling kancana tak ceke, ayo ceke, tak ngaji ayo ngaji. Kancana bade romana acek soro abali ke pondok. Aja nasihat yang baik, husulul ajri, kita mendapatkan pahala. Dan apa? Dengan ikhlas, jangan ghish. Fa idza ghasya
mustasyirahu salabahullahu ta'ala sihhata ra'yih. Kalau orang sudah punya niat enggak baik, punya niat jahat, mau dia berpura-pura baik memberikan nasihat, salabahu, pendapatnya tidak akan benar. Kenapa? Karena Allah sudah mencabut sihhata ra'yih, benarnya pendapatnya. Tidak akan benar karena oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicabut sihhata ra'yih, pendapat yang benar selama dia punya niat jahat atau tidak baik terhadap orang yang minta nasihat kepada dirinya. Wallahu a'lam.